Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise di Toko Terus Sinar menggunakan TOGAF, Arsitektur Development Method, atau disingkat dengan ADM. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Iksan, yang kedua saya sendiri, Fasya Aulia, yang ketiga ada Umi Kusum, yang keempat ada Nurul Sabita Aulia, dan yang terakhir ada Muhammad Salman Jaki. Abstrak. Toko Terus Sinar merupakan toko yang bergerak di bidang kebutuhan bahan pokok. Toko Terus Sinar yang sedang melakukan pengembangan perencanaan teknologi dasar sebagai langkah awal dalam mendefinisikan sistem dan layanan toko. Toko Terus Sinar dalam kesehariannya menggunakan sistem yang masih manual dalam mencatat jumlah barang dan inventaris barang. Pengembangan perencanaan teknologi dasar secara permanen sangat penting dilakukan. Toko Terus Sinar memerlukan perencanaan arsitektur enterprise yang sesuai dengan strategi yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan framework TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, ADM. Penelitian ini dibatasi hingga pada tahapan microtion planning, perencanaan arsitektur enterprise, menghasilkan gambaran atau perancangan mengenai arsitektur dan arsitektur bisnis, arsitektur teknologi, serta analis gap. Latar belakang. Toko Terus Sinar melayani segala penjualan dan pembelian dengan skala kecil hingga skala besar. Toko Terus Sinar adalah toko yang bergerak di bidang kebutuhan pokok serba ada. Toko Terus Sinar biasa menyuplai barang yang dibutuhkan perorangan. Dalam menjalankan usaha ini, Toko Terus Sinar masih melakukan penginputan penjualan, stok barang, penginputan kondisi stok barang, penggajian karyawan, pembayaran ke agen dan lain-lainnya. Masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem. Yang kelima, metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Dan yang kedua, ada metode perancangan. Metode perancangan arsitektur enterprise merupakan framework TOGAF ADM yang meliputi fase preliminary, visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, opportunities, dan solution. Yang terakhir ada migration planning. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, fase preliminary. Tahapan ini harus menspesifikasi siapa, apa, mengapa, kapan, dan di mana dari arsitektur itu sendiri. Pada fase ini, penulis membuat sudut pandang yang seragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan Toko Terus Sinar disusun dalam strategi, serta menuliskan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan di Toko Terus Sinar. Rincian fase preliminary. Yang pertama itu prinsip bisnis. Hasilnya proses bisnis yang ada pada toko Terus Sinar adalah menjual kebutuhan pokok. Yang kedua, prinsip aplikasi. Hasilnya aplikasi harus mudah digunakan oleh orang awam, seperti admin atau karyawan. Prinsip yang ketiga itu prinsip data. Hasilnya data dikelola dengan baik dan memastikan data tersedia, akurasi, dan pengarsipan dapat diakses kapan dan di mana saja. Yang keempat, prinsip teknologi. Hasilnya menggunakan perangkat keras dan lunak yang sesuai dengan keperluan untuk melakukan pengembangan infrastruktur teknologi. Fase yang kedua itu arsitektur visi. Value chain diagram dengan tujuan untuk mendefinisikan tujuan, primary activity, dan support activity. Tujuan di Toko Terus Sinar adalah kepuasan pelanggan. Misi Toko Terus Sinar adalah memberikan kepuasan pelanggan saat melakukan transaksi di Toko Terus Sinar. Dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu tahapan ini menjelaskan dan menggambarkan sistem yang sedang berjalan dalam gambar value chain di Toko Terus Sinar.
Fase yang ketiga yaitu arsitektur bisnis. Objektif katalog dikerjakan dengan mengidentifikasi objektif yang dimiliki pada aktor dalam toko terusinar. Organization atau aktor katalog pada toko terusinar ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, goalnya, memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli di toko terusinar. Yaitu objektifnya dengan meningkatkan akses pelanggan terhadap pelayanan toko terusinar. Requirement-nya, kemudahan akses pelanggan dalam melakukan transaksi di toko terusinar. Yang keempat, arsitektur sistem informasi. Tahapan ini terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Fase ini menganalisis bagaimana membangun sistem informasi yang akan digunakan pada toko terusinar. Pada arsitektur aplikasi, diperlukan pengolahan data dan aktivitas pendukung di toko terusinar, serta melakukan perancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data, semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk toko terusinar diidentifikasi. Kedua domain tersebut akan menggambarkan semua kebutuhan aplikasi yang akan mendukung semua aktivitas bisnis dalam arsitektur bisnis. Yang kelima, arsitektur teknologi. Tahapan ini menggambarkan struktur yang dibutuhkan pada toko terusinar untuk mendukung operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi, seperti yang dicontohkan pada gambar berikut. Pada gambar di atas terdapat perancangan infrastruktur viewpoint yang akan digunakan pada toko terusinar, di mana sebelumnya masih berjalan secara manual tanpa terkomputerisasi. Untuk melakukan komunikasi dengan agen menggunakan local area network atau LAN, toko terusinar dapat melakukan komunikasi dengan agen atau distributor untuk melakukan transaksi. Yang keenam, opportunities and solution. Kondisi terkini. Kondisi sistem jual beli di toko terusinar saat ini masih menggunakan cara yang manual. Belum adanya sistem yang terkomputerisasi. Akibat belum adanya sistem yang terkomputerisasi, sering adanya salah input data di buku pencatatan stok barang karena disebabkan human error. Pada proses pengantaran pesanan pelanggan, pelanggan akan melakukan komunikasi virtual atau melalui WhatsApp dengan pemilik toko atau karyawan yang mengantarkan pesanan pelanggan. Kondisi yang diinginkan ke depannya akan adanya sistem terkomputerisasi yang memudahkan proses jual beli antar owner dan pelanggan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada pelanggan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, diharapkan lintas jual beli toko terusinar juga dapat meluas. Yang ketujuh, atau tahap terakhir yaitu migration planning. Migration planning merencanakan dan mempersiapkan migrasi untuk mengimplementasikan arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada tahapan sebelumnya. Di tahapan ini dibuat pemetaan roadmap atau pemetaan aplikasi pada sistem informasi. Berikut adalah portofolio aplikasi sistem informasi toko terusinar. Pertama itu strateginya. Yang pertama strategi keuangan. Highly potensial yaitu e-kasir atau aplikasi pemesanan dan pengiriman online. Yang kedua, web sistem informasi toko terusinar. Highly potensial sistem manajemen pengarsipan toko terusinar. Strategi yang ketiga itu manajemen data pegawai. Highly potensial yaitu sistem manajemen pegawai. Selanjutnya, migration planning lanjutan. Berikut merupakan roadmap gambaran sistem yang akan dilakukan sesuai analisis portofolio aplikasi. Roadmap implementasi aplikasi pada toko terusinar ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan arsitektur enterprise dapat menjadi pedoman dalam merombak para sistem dan teknologi informasi dalam menegakkan bisnis toko terusinar untuk mencapai mengembangkan teknologi yang dicita-citakan. Proses bisnis yang sedang berjalan di toko terusinar bahwa pemesanan dan kegiatan sudah terintegrasi dan lebih sederhana dengan sistem komputer. Saran. Perancangan arsitektur yang dibuat dengan TOGAF ADM dapat dilanjutkan sampai pada implementasi governance dan change management supaya dapat sebagai acuan dalam membuat perancangan dan penerapan teknologi di toko terusinar.
Kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan arsitektur yang dikembangkan dengan TOGAF telah mendapatkan output perancangan arsitektur secara umum berdasarkan visi dan misi Toko Terus Sinar. Rancangan arsitektur enterprise dapat menjadi pedoman dalam merombak peran sistem dan teknologi informasi dalam menegakkan bisnis perusahaan Toko Terus Sinar untuk mencapai pengembangan teknologi yang dicita-citakan. Yang kedua, proses yang sedang berjalan di Toko Terus Sinar bahwa pemesanan dan kegiatan masih dilakukan dengan manual. Pada sistem yang diusulkan, proses bisnis sudah terintegrasi dan lebih sederhana dengan sistem komputer. Yang ketiga, hasil rekomendasi penelitian ini memunculkan kerangka arsitektur pengembangan sistem informasi berisi roadmap perancangan sistem informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.